Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan kembali menjelaskan materi kita hari ini. Silahkan diperhatikan baik-baik dan disimak. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kalimah atau kata ya. Kata itu sendiri, saya ulang, terdiri dari 3 bagian. Ada ismun, fi'lun, kemudian harfun ma'ani. Nah, ismun adalah kata benda, sedangkan fi'lun kata kerja, dan harfun adalah huruf yang memiliki makna. Nah, hari ini, di minggu ini, kita akan membahas tentang ismun, kata benda. Nah, jenis ismun itu sendiri sebelum kita ke jenisnya, jenis ismun adalah madalla ala musammah, yang artinya kata yang menunjukkan benda ya, kata yang menunjukkan benda. Nah, misalnya insanun, nama manusia seperti Ibrahim, Aisyah, Rasul, Muhammad ya. Kemudian yang kedua, nabatun, nama-nama tumbuhan ya, seperti samarun, kurma, zaitun, buah zaitun, wardah, bunga mawar ya. Kemudian hayawanun, hewan, nama-nama hewan ya, hisonun, kuda, toirun, burung, filun, gajah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu jamadun. Jamadun yang artinya nama benda mati ya. Misalnya maun, air, narun, api, komarun, bulan. Nah, kemudian makanun, nama tempat seperti Jakarta, Makkah ya, Mekah, Madinah, kota Madinah, Balu, kota Palu ya. Kemudian keterangan waktu seperti yaumun, hari, al-usbu, minggu, syahrun, bulan. Kemudian keterangan sifat itu sendiri contohnya jamilun ya, indah, atau jamilatun, cantik, kabirun, besar, wasiun, luas. Kemudian yang terakhir yaitu kata kerja yang dibendakan, misalnya fathun, pembuka, atau hamdun, pujian. Nah ya, seperti itu untuk contoh dari ismun itu sendiri. Adapun jenis dari ismun ya sebenarnya banyak, cuman untuk lebih mudah yang menunjukkan jenis kelamin ya, itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu ismun muzakkar dan ismun muannas. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ismun muzakkar ya. Nah, ismu muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan laki-laki, baik manusia, binatang, atau benda-benda mati yang masuk dalam kategori muzakkar. Nah, kategori muzakkar di sini misalnya hal-hal yang disifati atau sifatnya seperti kelaki-lakian. Nah, ini bisa disebut sebagai ismu muzakkar ya. Contohnya tadi saya sudah sebutkan beberapa contoh ismun, tapi belum diklasifikasikan apakah dia bentuknya muzakkar atau muannas. Nah, untuk contoh muzakkar itu sendiri ya, muzakkar ya, atau jenis kelamin yang berjenis kelamin laki-laki, binatang maupun benda-benda mati, atau yang mensifati dari sifatnya laki-laki, misalnya Muhammad ya, nama Muhammad ya, hisonun, kuda, kolamun, pulpen, maktabun, meja tulis, masjidun, masjid ya, nama tempat, misbahun, lentera ya, misbahun. Nah, contoh-contoh ini adalah contoh dari muzakkar itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu muannas ya. Ismu muannas. Apa itu ismu muannas? Ismu muannas adalah kata benda yang menunjukkan perempuan, baik manusia, binatang, atau benda-benda mati yang masuk dalam kategori muannas. Nah, salah satunya itu tadi, kalau muzakkar yang benda atau segala sesuatu yang mensifati
atau kelaki-lakian itu bisa disebut sebagai muzakkar. Begitupun dengan muannas. Segala sesuatu yang sifatnya keperempuanan ya, itu disebut sebagai muannas ya di dalam bahasa Arab, atau ismun muannas. Nah, contohnya misalnya Aisyah. Aisyah kan jenis kelaminnya perempuan ya. Tentu mungkin ada sebagian, tapi untuk nama Aisyah ya, kebanyakan itu adalah nama yang untuk seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian dajajah. Nah, kalau dajajah itu sendiri ya, di dalam bahasa Indonesia artinya adalah ayam betina ya. Ayam betina yang menunjukkan jenis kelaminnya betina. Makanya disebut sebagai dajajah. Kemudian Samsun. Samsun matahari. Kenapa di matahari disebut sebagai muannas? Karena dia disifati ya, oleh seperti sifatnya seorang perempuan. Nah, kemudian ya, penjelasan dari muannas itu sendiri, dengan melihat jenis kelamin baik manusia atau binatang, ciri-ciri ini disebut dengan ciri yang hakiki ya. Nah, ketika dia sudah pasti bahwa tanpa kita melihat nama tapi sudah tanpa mengetahui nama tapi kita sudah mengetahui bahwa dia adalah jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin laki-laki, maka ini disebut sebagai jenis yang hakiki ya. Misalnya almar'ah, seorang perempuan. Kemudian kalau seorang laki-laki, rojulun ya. Jadi tidak sama kosakatanya. Kalau almar'ah seorang perempuan, kalau dia muannas, dan seorang laki-laki dia masuk dalam kategori muzakkar, yaitu rojulun. Kemudian nama panggilannya misalnya Fatimah. Nah, ya, karena tidak ada laki-laki itu nama panggilannya Fatimah. Nah, yang pasti adalah kalau ketika dia jenis kelamin perempuan, namanya adalah Fatimah. Kemudian kalau laki-laki apa? Muhammad ya, kebanyakan nama laki-laki diawali dengan Muhammad. Kemudian ada jaja. Nah, tadi sudah ada contohnya, ada jaja yang betina karena jenisnya adalah betina, makanya kenapa dia masuk dalam kategori muannas. Kalau dia ayam jantan, dalam bahasa Arab apa? Adiku. Jadi beda, bukan semuanya bukan ada jaja, tapi dibedakan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, kalau perempuan disebut sebagai muannas, isim muannas, dan kalau dia laki-laki atau jantan ya, disebut dengan masuk dalam kategori isim muzakkar. Misal contohnya ini ayam betina dan ayam jantan ya, kalau dia hewan. Kemudian yang kedua, dengan pengelompokan bahasa, ciri ini disebut dengan ciri yang majasi. Nah, ciri yang majasi ini berbeda dengan hakiki. Kalau yang hakiki sesuatu yang memang sudah pasti bahwa dia adalah muannas atau muzakkar, berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Nah, sedangkan yang kedua ini ya, hanya dilihat dari ciri-cirinya. Nah, hanya dilihat dari ciri-cirinya, apakah dia muannas, apakah dia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, ataukah dia sifatnya perempuan ataukah sifatnya laki-laki. Nah, disebut dengan majasi. Ada beberapa tanda ya, ketika dia masuk dalam kategori isim muannas. Yang pertama, diakhiri dengan tamar buto atau tak tamar buto, ha ya. Misalnya ini contohnya Fatimah, di akhir ada haknya, ada tamar butonya. Aisyah ya, Khadijah ya. Kemudian kalau dia tumbuhan, syajaroh, hal-hal yang kosakata yang diakhiri dengan tamar buto. Nah, ini disebut dengan
muannas ya. Darojah, sepeda. Ad-dajajah, ayam betina. Madrasah ya, sekolah. Kemudian yang kedua yang berpasang-pasangan ya. Contohnya as-sama. Ya ini juga masuk dalam kategori muannas walaupun dia di akhir kata tidak memiliki tamar buto, tapi dia termasuk kata yang memiliki pasangan. Nah, ini jenisnya adalah muannas. As-sama, langit, pasangannya apa? Ardun, bumi ya. An-nar, neraka, pasangannya apa? Pasangannya surga ya. Kemudian ainun, ainun, mata, ini jenisnya muannas. Kenapa? Karena ainun punya pasangan, dia tidak hanya satu tapi dua. Kemudian yadun, tangan ya. Kodamun, kaki. Uzunun, telinga. Itu semua dalam kategori muannas. Karena kenapa? Karena berpasang-pasangan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu jamak taksir atau kalimat yang tidak beraturan, jumlahnya ada berapa. Contohnya buyutun, ya, rumah-rumah. Asal kata dari baitun. Baitun itu rumah, tapi kalau dia dirubah ke rumah yang banyak, maka kalimatnya pun akan berubah menjadi buyutun. Nah, ini masuk dalam kategori muannas. Kemudian kutubun, kitab-kitab atau banyak kitab. Ya, dia asal katanya dari mana? Dari kitabun. Kalau kitabun kan satu buku, kalau rumah, satu rumah, baitun. Tapi kalau banyak rumah jadi buyutun. Kalau banyak kitab jadi kutubun. Begitupun kolamun ya. Kalau dia dijadikan ke muannas harus banyak pulpen atau aklamun, menjadi aklamun. Asal katanya dari mana? Dari kolamun ya, satu pulpen. Kalau banyak aklamun.